I'm going under, and this time I feel there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. Now I need periode tahun 2015 sampai 2021 ya. Ini Profesor Rektor saya ini. Yang kami hormati Presidium kami Jaya dan diwakili oleh Wakil Ketua Umum Anda Yunas.
Yang kami hormati ada Wakil Rektor Ibnu Khaldun di sini, ada Dr. Harijal Marius, MPD, perwakilan dari pengurus LPTQ DKI Jakarta, pengurus LBI Jakarta, dari Bazinas. Lebih khusus saya sebut yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng serta di LBI. Kalau mau 1000 orang bisa hadir di sini ya, tapi ini perwakilan. Terima kasih kehadirannya. Para aktivis HMI ada dari kami PTII di Jakarta, yang baca Quran tadi adalah dari Papua. Sengaja didatangkan langsung. Kebetulan lagi kuliah di sini ya, Jakarta. Hadirin yang saya hormati, hari ini adalah kami mengundang untuk halal bihalal kerjasama PT LBI Jakarta, kemudian FKUB DKI Jakarta, dan juga kami Rayon PTII Jakarta, disupport oleh Bazinas DKI Jakarta. Jadi acara ini banyak yang support. Nah, kami mengundang memang untuk halal bihalal, walaupun Syawalnya sudah lewat, tetapi halal bihalal tetap berjalan. Nanti tahun depan kita halal bihalal lagi, ya, tentu dengan forum yang juga berbeda dan insya Allah akan lebih besar. Soalnya kali ini perwakilan saja dari LBI, ya, hanya ketua kelasnya tidak banyak, per kelas cuma satu ya, atau dua, satu orang ya. Kalau satu kelas 2 orang saja sudah lebih dari 300 orang ya di sini, tapi nggak apa-apa. Kalau di LBI itu adalah murid-muridnya adalah banyak, ya kan, guru-gurunya atau dosen-dosennya adalah rata-rata alumni PTII dan IKI. Profesor Dr. Hendro Sada ini adalah salah satu-satunya rektor UI Jakarta yang ya, dari PTII Jakarta. Jadi satu-satunya. Mudah-mudahan ke depan ya semakin banyak dari PTII lahir profesor-profesor. Ya. Nanti jika akan hadir bersama kita mungkin Rektor Ibnu Khaldun ya, untuk saat ini diwakili oleh Pak Dr. Harijal Marius sebagai wakil rektor 2 dari Ibnu Khaldun. Saya mohon maaf apabila acara ini kurang begitu berkenan ya, penyambutnya berkenan ya. Ini kan halal bihalal, sudah halal bihalnya di akhir. Yang saya hormati Ketua Presidium kami Jaya, oleh Pak Yunas sebagai Wakil Ketua Umumnya, Ketua LBI sebagai Sekretaris Presidium kami Rayon, tapi Ketua LBI, dan juga Pak Harijal, Wakil Majelis Daerah kami Jakarta Selatan. daerah kami Jakarta Selatan, lengkap ya, jabatan lengkap kami lengkap. Dan teman saya Pak Harijal Lemes sebagai juga Presidium kami Rayon dan juga sebagai Wakil Rektor dari Ibnu Khaldun. Ada di intra kampusnya ya, sehingga kemudian saya duduk bersama beliau dengan waktu formen itu dan cerita tentang LDK. Dan LDK itu lalu kemudian direncanakan supaya awalnya ya, mohon maaf, awalnya itu seluruh staf Pemda itu yang bergabung itu bisa Quran. Staf Pemda itu yang mulai tadi bisa bahasa Arab, sehingga dia bisa itu. Tapi kemudian sekarang kan tidak hanya staf Pemda, tapi seluruh masyarakat DKI yang mau belajar dipersilakan dan diperkenankan untuk belajar Al-Quran, karena memang kita harus belajar Al-Quran, susah membaca Al-Quran kan itu. Zainu buyutakum bi tilawatil Quran kan gitu. Zainu buyutakum bi tilawatil Quran.
hiasilah rumahmu dengan membaca Al-Quran, bacaan Al-Quran. Maka sebagai orang-orang LBIK dan sebagai orang-orang PTIK, ya memang kita harus dawam baca Al-Quran. Dan alhamdulillah ya mungkin pagi-pagi kita bisa baca Al-Quran, gitu kan? Kalau saya sebagai tahfizul Quran ya ketika PTIK ada kewajiban murojaah, kira-kira begitu. Maka kita dedikasikan 1 jam lah minimal pagi-pagi di subuh itu kita ada murojaah ya, setelah kita hafal-hafal dulu, jangan sampai semuanya hilang lah. Karena kalau Quran kan gampang hafalnya, gampang hilangnya. Puasa kita sebenarnya puasa kita itu kan membersihkan diri, taubat terhadap dosa-dosa kita kan. Dosa-dosa kita dimengerti, kita taubati kepada Allah di minggu pertama, kedua, sampai minggu terakhir. Sampai minggu terakhir itu kita mengintensifkan dengan banyak juga kita melakukan i'tikaf di masjid-masjid di mana kita berada, di masjid kita di mana kita beribadah di situ kan. Zakat kita keluarkan juga. Yang sering masalah itu adalah memang dengan teman sejawat kita. Kenapa? Karena Allah kan selalu meminta kalau ingin kita minta ampun kepada teman kita, itu jangan kata-kata Allah salah sekali orang itu gitu. Jadi kalau saya dalam salam Pak Farijal, saya harus ketemu Pak Farijal dulu. Baru malamnya minta kepada Allah, ya Allah saya ketemu Pak Farijal, saya mohon maaf atas dosa-dosa saya pada dia. Itu akan selesai. Tapi kalau belum selesai, ya harus selesaikan dulu gitu, Terima kasih Pak Mursyid. Tafadhal. Jelas film. Dia jadi pribadi LMS. dia qari Dewan Hakim sekarang ini dan qari Al-Quran. Saya kira dia adalah salah satu yang qari yang kami banggakan dari PTIK ya. Ketika orang terzalimi itu kan merasa dosa. Contoh gini. Ini mohon maaf ya, sedikit cerita. Saya sebagai seorang dosen ya di UIN. Betul saya tolong di PTIK Mas, tapi dosen PNS di UIN. Dosen PNS di UIN, dosen di tarbiyah di UIN diangkat. Kenapa bisa diangkat oleh tarbiyah UIN? Karena saya bisa baca kitab. Oh, jadi dari PTIK ya? Iya. Suruh aja di sini. Kita perlu dosen yang bisa baca kitab. Nah, itu kata Pak Masjid awalnya itu. Jadi saya nggak dites Pak, langsung dikasih ini. Karena tadi bisa kata bahasa kitab, kemudian wah dia juga hamalatul Quran, kata dia banyak hafal, alhamdulillah kan. Makanya awal-awal saya ngajarnya itu kitab. Tapi kalau qiraatul Quran saya nggak mau Pak, karena suara saya nggak naik Pak, hanya jawabnya nggak ada, hanya 1 oktav. Suara saya nggak naik Pak, kalau jawab nggak naik Pak. Tapi karena PTIK Pak. Tapi karena orang PTIK, maka saya itu orang yang apa? Sebentar cerita yang tadi ya. Karena PTIK, maka saya ya sebagai orang PTIK bener gitu, tawadu gitu kan. Ditawari jabatan ini, enggak lah, yang lain aja. Yang lain kan banyak orang-orang hebat dengan saya lah gitu kan. Harus kamu cari dulu yang lain. Gitu kan. Sampai 3 kali. Kata pikiran saya, kalau bersama Sunda, ini bukan Rasulullah ya, kata bersama Sunda, kalau orang pernah 3 kali minta saya, serius gitu kan. Kan saya biasanya mau sekali jadi kepala lembit, 3 kali diminta, jadi wadik 1, 3 kali pendidikan pun 3 kali, rektor pun sampai cuma 3 kali meluk saya, kamu harus jadi rektor. Enggak lah, yang lain saja, saya kan alumni PTIK gitu kan. Dan nggak pernah keluar di luar negeri katanya gitu kan. Nah harus kamu katanya kan. Itu kita ketahuan itu mungkin orang tertarik gitu kan. Pas rektor itu, pas orang bosan dengan alumni luar negeri. Jadi karena bosan luar negeri gitu kan. Maka kemudian saya masuk itu sebagai alumni luar negeri.
Tapi yang paling unik itu adalah ternyata ada kebosanan dari masyarakat kampus untuk, mohon maaf dalam bahasa tanda petik, sekularisasi agama itu. Jadi gini, jilbab itu budaya lah, gitu kan. Bagi saya jilbab itu, maka kemudian auditorium utama yang aula gini itu hanya boleh untuk 3 awalnya itu kan, 1 wisuda, 2 kuliah umum, 3 apa ya, wisuda, kuliah umum, sama penganugerahan gelar profesor, doktor, mahasiswa saja itu. Tidak boleh baca Quran. Dan bahkan untuk awal acara pun tidak ada baca Quran, cukup baca Fatihah aja. Minggu pertama saya panggil Hikmah, Pak Mursyid, Direktur Hikmah. Masih ada Hikmah nggak? Masih Pak. Bisa nggak kau bikin hafalan Quran? Bisa. Kapan? Di mana Pak tempatnya? Di auditorium utama. Boleh Pak? Boleh. Boleh. Masa nggak boleh? Sampai jam 11. Siapa yang mau datang? Saya panggil Indonesia, boleh? Boleh. Karena saya bisa datang Pak. Saat minggu pertama tuh Pak Mursyid bikin hafalatul Quran di auditorium utama. Besoknya heboh. UIN sudah menjadi pesantren. Tapi itu negatif Pak. Ini lembaga akademiknya turun katanya kan. Bagi saya nggak apa-apa pesantren, nggak apa-apa santri, tapi yang penting pinter-pinter berwawasan global. Rupiah. Berikutnya saya cerita dikit, menarik ya. Jadi berikutnya mereka bikin acara, mereka yang membenci saya tadi itu, yang mengatakan Nahwal Mazmun itu, memanggil duta besar India, bikin Indian Days. Ya. Saya panggil, besoknya ada syarat, saya panggil panitianya. Mana bahan untuk sambutan saya untuk besok? Mana? Nah, ada Pak Rektor, kami biasanya dia langsung aja bicara, dia bahasa Inggrisnya biasa bagus. Ya, karena sudah mengisukan bahwa saya nggak bisa bahasa Inggris. Maka dipanggil sampai cleaning service dipanggil. Lihat rekor dia nggak bisa bahasa Inggris. Nah, gitu. Sampai ibu-ibu Dewi dipanggil, ibu dan wanita. Begitu saya kan nggak pakai teks, nggak ada dibikinkan teks kan, saya sambutkan. 1 jam tanpa teks bahasa Inggris. Datang ibu-ibu Dewi, gimana panitia? Katanya Pak Dede nggak bisa bahasa Inggris. Ternyata bahasa Inggris Dewi dapat rekor kami sebelum ini. Dia nggak tahu bahwa saya sudah ngasih lecture di Serbia, di Australia. Udah saya sudah ngasih lecture di Austria bukan, bahkan terakhir di Australia yang negara berbahasa Inggris gitu. Dan bahasa Inggris saya kan agak bagus karena kata Mang Muhsin Salim, kalau kita belajar bahasa dengan zoom yang baik, itu bahasa apa saja pasti bagus. Dan itu saya buktikan. Di Sudan, saya mimpin pertemuan antar saya Direktur Pendidikan Tinggi di Indonesia mewakili Pak Menteri. Makanya dampingi dengan Pak Menteri sana, dengan Menteri sini. Menteri sana nggak bisa bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris. Apa dia bilang? Anak kalau bahasa Inggris dia bilang kalau Arabi, dia bilang itu. Saya bilang, I'm sorry, I can speak Arabic as well. Dia bilang. Dan tapi dia bilang, saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak ngerti dia bilang gitu. Anak apa bahasa Inggris dia bilang. Akhirnya saya mulai bahasa Arab. Bla bla bla. Sidang sampai sore Pak, saya mimpin pakai bahasa Arab. Jadi itu dari mana bahasa Arab? Gak tahu, dari malaikat kayaknya. Di Sudan gitu kan. Karena kata-kata Muhsin Salim pada saya terus senior saya, asal ada bahasa subnya bagus, insya Allah bahasa apa saja. Jadi itulah success story-nya Pak orang PTQ. Jadi ada barokah Al-Quran, saya kira situ ya. Maka saya sampai sekarang masih ada Pak Mursyid ya,
setengah jam, minimal setengah jam lah pagi habis subuh itu ya lihat murojaah dan dia jangan sedikit ringan-ringan saja lah. Al-Ma'arij, Al-Haqqa, kemudian memang saya buat dibaca pagi-pagi supaya terus gitu kan. Ya kalau imam di musola saya itu ya ganti-ganti surah, nggak terus 10 orang kuliah aja gitu kan, ganti-ganti ayat. Oke, saya ingin teruskan. Jadi tentang hal ini yang paling problem adalah hikmah membawa musibah. Kenapa membawa musibah? Jadi Bang Taufik itu ketika pelantikan Kami Jaya, beliau duduk yang kedua kali untuk jabatan kami. Itu secara ya namanya sambutan, gitu. Sambutan dia ada sedikit bicara bahwasanya karena audiens sudah menandatangani Anies di situ untuk hadir dalam Kami Jaya, pelantikan Kami Jaya. Prof Dedi juga ada di situ, ya Prof. Ya, itu di hotel ada yang dekat. Jadi pas sambutan itu Bang Taufik bilang, ya kalau memang sudah semuanya menyatakan Anies seperti itu, ya kita memang butuh, ya kita doakan saja. Tapi karena dia orang politik, kebetulan dia wakil ketua DPRD dan kebetulan ketua DPW Gerindra, jadi pelintir di bloka. Sementara ada kata-kata Anies yang menyatakan bahwa Anies tidak akan mencalonkan bila kalau masih Prabowo mau mencalonkan, jadi dia tidak mencalonkan. Itulah bloka. Prabowo kata Bang Taufik 50 tahun yang lalu jabatan saya itu dan tulis pik berhentinya di sini. Jadi sudah Selasa kemarin saya ngomong sama Prof, saya izin sama beliau, saya bilang sudah ditandatangani SK-nya. Jadi DPRD tidak menjabat lagi DPRD dan kebetulan DPW juga tidak dijabat lagi. DPW dijabat oleh rekan dan satu tim juga, Arija Matria ketua DPW, dan kebetulan kami juga anaknya Pak Hamidah. Nah, presidium kami nasional. Nah, jadi pertukaran itu ketika sidang, saya ceritakan dulu, ketika sidang gak ada yang berani untuk memimpin. Itu nih antiknya, gak ada yang berani. Pas ketua DPRD karena kawan baik, saya nggak mau. Tangan saya masih pegel, selera, nggak bisa mimpin sidang. Ditunda terus, kemudian ditunda berapa? Karena pelantikan kita udah 4 bulan, 5 bulan. Nah itulah. Nah, jadi artinya bahwa kalau ada forum khusus, ya jangan sekali-sekali nyebut Anies. Tapi mau nggak mau, karena harapan kita melihat kondisi Indonesia, sepertinya ini keniscayaan kita harus mau tidak mau, walaupun kami secara organisasi harus independen, tapi orang-orangnya harus mempunyai kekuatan atau istiqomah bahwa saatnya Islam yang mutakin, Islam yang betul-betul Islam. Kalau Anies kita yakin karena sangat jelas. Baswedan itu kakeknya adalah dulu sempat menjadi ketua partai Arab Indonesia. Setelah menjadi Indonesia, maka dibubarkannya, bergabung langsung menjadi Indonesia, menyatakan diri Indonesia Arab, dan mendapatkan penghargaan juga. Beliau juga, kalau saya baca sejarahnya, beliau juga dapat penghargaan dari Muhammad Nasir sebagai wartawan dan Buya Nasir sebagai Masumi pada saat itu. Nah, inilah yang kita melihat kayaknya cukuplah kalau kami lahir 7 September 1966, 57 ya, pada September, wajarlah kami itu punya 57 tahun mempersiapkan kadernya untuk siap untuk menjadi dari satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afahata daimah fid din wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inna na'udzubika minasy syakki wasyirki wassiqaq wan nifaq wa su'il akhlaq wa su'il manzari wal munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.